Ada sukacita hari ini? Ya, harus ada sukacita sebab hari ini kita semua ada di Minggu Advent Tuhan yang ketiga dengan warna yang penuh keceriaan, yaitu sukacita. Walaupun ada di antara kita yang kecewa, yang sakit hati karena Brasil harus pulang, Belanda harus pulang, Jerman harus pulang, bahkan tadi malam Portugal juga dan Inggris juga harus angkat koper kembali ke negeri asal. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita hari ini. Amin. Bapak dan Ibu Saudaraku, mengapa orang bersukacita? Tiap pagi jam 6:30 selesai pertandingan bola, mau kalah kah mau menang, ada konvoi pawai. Orang bersukacita. Walaupun mereka ada yang kalah, bahkan di media sosial kita lihat orang bakalahi, orang baku pukul gara-gara terlalu banyak mendukung, padahal pemerintah negara asing tidak kasih apa-apa. Tapi orang tetap bersukacita. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu kenapa orang Kristen tidak bersukacita? Kenapa orang Kristen masih ada di rumah-rumah, tidak datang beribadah? Apakah mereka kehilangan sukacita? Oh tidak, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bisa tidak kita bayangkan, atau ada yang punya pengalaman mengalami sendiri, bahwa ketika fansnya menang, siapa yang pegang Prancis? Ada yang pegang Prancis ke tidak? Jangan beralih ya, kalau mau beralih harus tanda tangan surat pindah fans. Ada yang punya sukacita ketika dia punya timnya, pendukungnya itu merasa bersukacita ketika kesebelasan itu menang, pasti sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau ajak kita untuk merenung sejenak. Hari ini di Minggu Advent Tuhan yang ketiga, kenapa orang Kristen harus bersukacita? Alasan yang pertama, warna liturgis kita merah muda, melambangkan sukacita. Dan tema Advent dari tahun ke tahun, dari saya masih sekolah sampai saat ini, Minggu Advent ketiga itu temanya sukacita, tidak ada yang berubah. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bisa bayangkan bahwa ketika kesebelasan kita menang lalu kita bersukacita, coba saya mau ajak kita merenung sejenak. Bagaimana kalau Tuhan bersukacita? Bapak Opan, ada satu lagu anak sekolah minggu yang paling terkenal itu toh? Ada yang bisa tahu? Saya bergirang. Coba Bapak Opan. Ayo kita semua nyanyi. Saya bergirang, 3, 4. Bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Oke, sampai sini. Mengapa harus bergirang? Anak sekolah minggu bilang, sebab saudara dan saya adalah anak Tuhan, maka saudara dan saya harus bergirang. Bapak Ibu, tadi pagi saya dengar khotbah seorang yang dipanggil Tuhan, lalu diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa orang Kristen itu susah sekali bersukacita? Ada baku marah dengan paitua, ada baku marah dengan maitua, dengan tetangga, bahkan dengan teman, sukacita itu hilang. Kenapa? Karena kita membiarkan sukacita itu dirampas oleh iblis. Kita membuka hati kita untuk iblis pakai, iblis gunakan, sehingga kita kehilangan sukacita yang selama ini Tuhan kasih. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam khotbahnya, gembala itu berkata begini,
Tuhan Yesus datang untuk siapa? Ya, Bapak Ibu. 2000 tahun yang lalu Yesus datang untuk halo? Ya, kita semua. Di Alkitab tidak bilang Yesus datang untuk orang Kristen. Setuju tidak? Setuju. Mana ada bagian Alkitab yang bilang Yesus datang untuk orang Kristen? Kalau ada, tolong tunjukkan untuk saya kalau Yesus itu datang untuk orang Kristen. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mau dikatakan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa sebagai orang Kristen jangan bangga dulu jadi orang Kristen kalau kelakuannya tidak Kristen. Ya toh, di khotbahnya itu mungkin Bapak Ibu dengar, majelis yang paling suka dengar khotbah itu ada di antara kita, Debbie Bashir. Debbie bilang bukan mereka yang berseru, dan Alkitab berkata bukan berseru Tuhan, Tuhan mereka yang diselamatkan. Tidak. Tapi mereka yang diselamatkan, yang memperoleh sukacita, yang memperoleh keselamatan, yang memperoleh kebebasan adalah mereka yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita orang Kristen tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kira-kira kita diselamatkan tidak? Ya? Tidak. Mungkin akte baptis kita yang diselamatkan. Mungkin KTP kita yang terangkat ke surga, tapi kita tidak terangkat. Karena kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kita lakukan adalah menurut kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita. Masa bodoh dengan orang lain. Orang mau tersinggung ke tidakkah? Tidak ada urusan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 minggu berturut-turut, minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, bicara soal diri, soal pertobatan. Apa itu pertobatan? Berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Bukan kita ganti kulit kayak ular, tapi kita berubah oleh pembaruan budi kita, cara pikir kita, tutur kata kita, perbuatan kita harus berubah. Nah, kalau orang yang tidak pernah berubah, orang yang selalu marah-marah, orang yang selalu menaruh curiga, orang yang selalu bermasalah dengan orang lain, maka orang itu tidak pernah berubah. Dan keselamatan sulit untuk didapat. Ya Bapak Ibu, kalau orang Kristen menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mau dikatakan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, harus lakukan apa yang kita akui sebagai ajaran kita. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 minggu bicara tentang pertobatan supaya anugerah keselamatan itu datang untuk saudara dan saya. Nama Yesus itu artinya Juru Selamat, Savior. Jadi kalau Yesus yang artinya Juru Selamat datang dalam kehidupan saudara dan saya, memberikan keselamatan, maka hargailah keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Allah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita akan bersuka cita. Sebab bicara soal kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang sukacita. Lalu kalau persekutuan tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita, tidak ada kebenaran di dalamnya, apakah kita memperoleh keselamatan? Tidak. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagian lain bacaan Alkitab mengingatkan kita
Bukan mereka yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, 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 tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang akan diselamatkan. Amin. Hari ini saudara dan saya, kita diajak untuk bersuka cita, bergirang. Sebab apa? Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Lagu anak sekolah minggu mengingatkan kita. Tapi ketika saudara dan saya menjadi milik Tuhan, maka kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata yang memberikan semangat, memberikan penguatan, memberikan sukacita, bukan menghina, bukan menuduh, bukan mencurigai, bukan memaki, bukan menyumpat serapah, tidak. Tapi kata-kata yang memberikan sukacita bagi orang lain. Tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukti apa kalau kita menyenangkan hati Tuhan? Kok ada baku marah dengan mama, ada baku marah dengan papa, ada baku marah dengan tetangga, bilang kata menyenangkan hati Tuhan, di mana omong kosong. Kalau menyenangkan hati Tuhan, maka perbuatan-perbuatan saudara dan saya adalah perbuatan-perbuatan kebenaran. Perbuatan-perbuatan yang mencerminkan, yang menghadirkan damai dan sejahtera, yang menghadirkan sukacita. Tapi kalau kita datang orang buang muka, perempuan itu dia sudah datang kembali. Masuk sepatu, babunya slop, babunya tuk-tak balik. Perempuan ini kembali, laki-laki. Itu menjadi bagian-bagian untuk kita koreksi diri kita. Sudah bertobat atau belum? Ataukah kita punya kecenderungan menunjuk? Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan ini mau mengingatkan saudara dan saya, Tuhan akan memberikan bibir yang lain. Kenapa? Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan kasih hati yang baru, bibir yang baru, hidup yang baru, supaya kita tidak lagi menoleh ke belakang. Ya Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah kasih bibir yang baru, bibir itu dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu kenapa kemarin waktu nonton bola pulang pagi, saya ke pasar. Ada seorang pengkhotbah di jalan yang katakan, orang Kristen menerima Tuhan. Bahkan perayaan hari raya orang Kristen itu luar biasa megah. Iya toh? Hari ini juga kita lihat di gereja ada pohon terang, ada palungan, ada bintang di atas. Masuk gereja ada apa? Ada garlang tergantung, ada hiasan di pintu. Kita sudah siap menyambut Tuhan. Tapi praktek hidup kita belum. Iya toh? Praktek hidup kita belum. Kenapa itu belum? Sebab kita mencari titik teraman dan ternyaman untuk diri kita. Kita tidak melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita, lalu kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saya teringat seorang pendeta yang berkata begini, ingat, apa yang Tuhan berikan untuk kamu, sebagian diantaranya adalah milik orang lain yang dititipkan kepadamu. Sebagian dari apa yang Tuhan berikan adalah milik orang lain yang dititipkan Tuhan kepadamu. Tapi apa yang kita pakai? Kita sulit untuk berbagi dengan orang lain. Kita datang ke gereja pun, kita tukar uang dulu baru datang. Betul ke tidak Bapak Ibu? Kita baku hitung dengan Tuhan. Lalu kita membela diri Tuhan,
Apa yang aku berikan kepadamu sedikit bila dibanding dengan apa yang Tuhan beri. Tuhan tahu jangko Abu Nawas dan kau pendoa. Tuhan tahu apa yang kita berikan bagi Tuhan. Tapi Tuhan minta hati kita yang rela, hati kita yang tulus datang untuk Tuhan. Bukan datang karena hari Minggu, hari Tuhan lalu kita datang. Oh tidak. Ya Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan. Tidak terbatas, hanya memanggil nama Tuhan, melakukan segala sesuatu lewat bibir mulut ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi yang kita praktekkan terjadi dalam kehidupan kita adalah bibir ini, mulut ini kita pakai untuk menghukum orang lain, untuk mengata-ngatai orang lain, untuk sumpah serapah. Kebun binatang keluar dari mulut kita untuk keluarga, anak-anak, suami, istri, sesama kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sefanya pada masanya dengan tegas mengingatkan kita. Kalau kita baca pasal 1, kita akan temukan kenapa Sefanya harus bertindak demikian, melakukan demikian. Saudara dan saya bukan memilih untuk menjadi Kristen, iya toh? Bukan memilih untuk mengikut Tuhan, kita tidak pilih untuk ikut Tuhan. Tapi Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Maka kalau pilihan itu jatuh pada kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, seperti Tuhan memilih bangsa Israel, maka jangan seperti bangsa Israel yang bebal, yang jatuh berulang kali di lubang yang sama 100 kali, 1000 kali mereka jatuh. Jangan sama seperti itu. Sebab saudara dan saya itu bukan binatang. Alkitab bilang binatang yang jatuh di lubang yang sama untuk kali yang kedua. Binatang apa itu? Pelanduk. Saudara dan saya bukan pelanduk. Jadi kalau orang tua sudah bicara untuk kita, dengar-dengaran, maka dengar dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Bukan pakai telinga dua ini, satu masuk sini, keluar di sini. Tapi banyak mendengar dan mulut satu supaya sedikit berbicara. Yang dipakai oleh orang Kristen, mulutnya dua, telinganya satu. Terlalu banyak bicara, akibatnya sudah tidak dengar orang lain punya pembicaraan. Lalu mulai bicara banyak, setiap kata-kata yang keluar, semakin banyak orang bicara, semakin banyak terdapat kesalahannya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan memberikan bibir yang baru, ketika Tuhan memberikan kelepasan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, apa jaminannya? Kenapa Tuhan bertindak? Kalau kita tanya-tanya begini, kenapa bangsa Israel itu bangsa yang sulit diatur, bangsa yang keras kepala, keras tengkuk, bangsa yang tidak dengar-dengaran, tapi Tuhan berkenan bagi mereka. Tuhan pakai bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dalam bacaan kita sebelumnya, kita akan temukan di situ ada dewa Baal, dewa Molok. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tuhan inginkan Israel itu dibentuk dengan setiap persoalan, tapi mereka tidak tobat-tobat. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya karena kasih Allah bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan hanya karena kasih Allah, Dia bertindak memberikan kelepasan, keselamatan untuk Bapak Ibu saudara dan saya. Hanya karena kasih-Nya bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, kita diberikan keselamatan. Maka yang harus saudara dan saya lakukan sebagai bukti bahwa anugerah itu telah kita terima, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau Tuhan bilang jangan pergi, jangan pergi.
Kalau Tuhan bilang jangan begitu, maka jangan begitu. Tapi yang kita mau adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu menurut apa yang kita mau. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di pasal pembacaan kita ayat 18 dan 20, Sefanya berkata tentang janji pemulihan itu. Janji pemulihan, janji keselamatan dari Tuhan Allah akan mengangkat segala malapetaka, akan mengangkat celah dalam kehidupan orang percaya adalah ketika saudara dan saya berbalik kepada Allah. Berbalik, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Iya tuh Bapak Ibu. Kalau orang tua-tua bilang muka itu tak bisa rubah kecuali operasi plastik macam Lucinta Luna. Toh, operasi kelamin berubah, operasi hidung angkat. Tidak usah operasi hidung, kan sekarang ada di media sosial itu, di TikTok, bagaimana caranya supaya hidung ini kelihatan tinggi padahal pesek. Hanya dengan make up kasih garis di sini toh, kelihatan hidung tinggi padahal pesek aslinya. Berubah, tapi bukan itu yang dimau oleh Tuhan. 2 minggu kita diajak untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan sesama, dengan rekan-rekan kerja, kita harus kasih tinggal. Tapi kalau hari ini kita belum mampu berdamai dengan sesama kita, Tuhan bilang pulang, selesaikan semua masalahmu dengan setrumu, baru datang menghadap aku. Ya, artinya apa? Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Jangan melakukan itu lagi, sebab yang kita datang saat ini untuk menerima sukacita dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Maka tadi di awal khotbah kita bernyanyi, mengapa kau bergirang? Karena saya milik Tuhan. Anak sekolah minggu kasih ingat kita terus-terus. Tapi kita tidak dengar-dengaran, masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Kita berulang kali melakukan hal yang demikian. Kita sudah lebih jahat daripada binatang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perkataan-perkataan yang tidak sejalan dengan hati yang dikuasai oleh Roh Tuhan, maka perkataan-perkataan itu harus dihilangkan. Sebab ketika Tuhan memberikan bibir yang baru, hati yang baru, hidup yang baru untuk saudara dan saya, itu berarti Tuhan menginginkan saudara berbalik kepada jalan kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Mati rohaninya. Dan hari ini ketika saudara dan saya ada di Minggu Advent Tuhan yang ketiga dengan temanya sukacita, maka saudara dan saya diingatkan untuk kita bersukacita menyongsong hadirnya Yesus Kristus. Cat rumah, siapkan kue, toh Bapak Ibu, mau pulang ke kampung halaman, siapkan segala sesuatu. Jangan undang Yesus lalu taruh Yesus di tiris-tiris. Tapi ketika siapkan rumah, hias rumah, cat rumah, siapkan kue, siapkan makanan, maka undang Yesus masuk dan berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita undang lalu nanti pada tanggal 24, 25, 26 gereja penuh, tanggal 24, 25 libur dulu. Tunggu nanti sampai tanggal 31 malam baru masuk lah. Kebiasaan kita kan begitu toh Bapak Ibu. Kebiasaan itu harus ditinggalkan. Sebab 24 itu baru siap-siap. 25 itu baru Natal. Yang terjadi yang penuh di persiapan, lalu ketika perayaannya kita sama dengan gadis-gadis yang bodoh yang tidak masuk dalam pesta perjamuan.
Itu sama dengan kita siapkan rumah, tapi kita taruh Tuhan di luar. Kita berpesta, kita asik sendiri. Makan sama-sama dengan keluarga, makan sama-sama dengan andai tolan, tapi Yesus tidak masuk ke dalam kita. Orang datang minta maaf. Keluar pegang tangan di depan, termulia karena marah pendeta, karena marah majelis, jalan. Ada sukacita di mana? Tidak ada. Kita berubah di mana? Tidak berubah. Maka keselamatan tidak menjadi milik kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersukacitalah menyambut hadirnya Kristus. Apa yang kita harus siapkan? Ya, bukan dengan rumah yang sudah dicat, bukan dengan hiasan sudah disediakan, bukan dengan pakaian baru, tapi dengan hidup yang baru, hidup yang sudah berubah, hidup yang sudah bertobat, yang sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan hidup itu harus menghasilkan buah. Sebab kalau tidak menghasilkan buah, minggu kemarin bilang apa? Tuhan bilang potong, buang, campakkan ke dalam api. Ada yang mau? Kalau yang mau dicampakkan dalam api, coba datang taruh tangan di lilin panas, tidak? Barang 1 menit saja, ampok ke tidak? Baru api yang kecil, belum api yang kekal. Biar bawa kulkas lah itu Bapak Ibu, tidak cukup. AC 1000 AC pun malapo tabakar, kering. Kalau Bapak Ibu baca buku neraka, Bapak Ibu akan mendapat gambaran ketika orang itu terbakar sampai tulang-tulangnya menjadi debu, jatuh kemudian hidup lagi seperti biasa, dibakar lagi, dan begitu terus berulang-ulang kali. Dalam buku neraka itu diceritakan. Lalu orang itu bilang, saya tidak mau masuk neraka, saya mau ke surga. Tuhan bilang, kau turun, sampaikan untuk mereka yang lain, supaya mereka bertobat dan kerajaan surga bisa diisi oleh anak-anak pilihan Tuhan. Ada amin? Kalau saudara dan saya adalah anak Tuhan, milik Tuhan, maka hari ini Stefania mengingatkan saudara dan saya, ketika ia memberikan yang baru untuk saudara dan saya, maka pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.